terlebih dahulu. Oh, dengan Pak Abimanyu dulu. Bapak dan Ibu, saya kira kita melanjutkan dengan Pak Abimanyu. Ini praktisi ya, orang yang telah berhasil di dalam melakukan kegiatan pembudidayaan, kemudian juga ekspor. Ya, beliau juga menyimpan data seperti Pak Dirjen itu, pelaku-pelaku ekspor orang itu ya. Silakan barangkali Pak Abimanyu ini bisa berbagi pengalaman ya, sukses story di dalam penumbuhan dan pengembangan orang ya. Untuk itu silakan Pak Abimanyu bisa menyampaikan kurang lebih 20 menit. Silakan, nanti selebihnya sekitar 10 menit bersama Profesor Ika untuk silakan. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam orang Indonesia, salam nyaman untuk semua hal. Para petani kita, sahabat-sahabat kita, pekerja keras, pekerja cerdas, pekerja tuntas, terutama ikhlas kalau belum laku ya. Ini kembali ke budidaya, Pak. Semua prinsip dasarnya sudah dibahas tadi. Saya hanya sedikit menambahkan saja. Betul apa yang disampaikan Pak Menteri Pertanian, tidak semudah yang dibayangkan, gitu. Ditambah dengan permodalan yang pada umumnya di daerah ini lebih ke bicara tentang mencari benih, pencarian benih. Jadi di awal masuknya ramenya orang di media sosial, masuk di 2017 kurang lebih, itu benih yang kita dapat, petani yang didapatkan tuh bersumber dari Ngebolang, Pak, bahasa tadinya. Jadi benih-benih yang kita dapat, katak, umbi yang kita dapat itu bersumber dari teman-teman yang ngebolang ke gunung. Nanti kita kumpulkan pendapatan pembolang ini khususnya untuk Jawa Barat, karena Jawa Timur lebih dulu mengembangkan dalam skala kebun. Jawa Barat masuk skala kebun mungkin sekitar 2017-18. Jadi musim tahun ketiga dan keempat Jawa Barat, Jawa Timur sudah lebih lama. Hanya saja dari hasil bolang yang petani dapatkan itu satu musim di 2017 bisa mencapai di 10 sampai 15 ribu ton, Pak. Dari mulai benih sampai umbi produksi. Hanya saja saat itu kendalanya kami bingung jual. Adapun yang ngambil ke setiap daerah itu masih di harga 2.000 sampai tertinggi di 3.000 rupiah. Tapi itu sudah termasuk bagus karena kami tidak menanam, itu kami ambil dari gunung, Pak. Masuk ke fase mulai kita tahu ada pabrikan di setiap daerah, mulailah kami mulai menciptakan dan kawan-kawan membuat template pilot project untuk percontohan di setiap daerah. Salah satu yang sudah saya buat di 2017-2018 Jawa Barat, di Ciamis, di Semarang Salatiga, di Bogor, di Pandeglang, itu kita buat template. Jadi satu percontohan bagaimana cara menanam orang yang murah meriah, yang bersumber dari benih katak yang diambil dari para pelaku bolang, Pak. Kalau dulu nggak ada para pelaku usaha pertanian orang, dulu bahasa kita di lapangan itu para pelaku pembolang yang kita rekrut, yang kita pilah benih-benih tersebut dari mulai spora, katak, sama umbi. Jadi kita belajar di pilot project satu develop itulah untuk semua para petani untuk belajar bagaimana cara menanam orang yang baik, minimum dari hasil 7 bulan sesuai dengan yang kita dapat di gunung. Ternyata tidak segampang itu. Jadi di gunung kita dapat ada yang 7 kilo, 10 kilo. Ternyata setelah kita coba dalam skala kebun, paling tertinggi di 1 kilogram. Di situ kami belajar. Tahun pertama mulai masuk ke skala kebun.
dan modal awal pertama itu tidak sebesar yang sekarang, karena kalau sekarang itu sudah mulai ada harga dikonversi menjadi kilo, dimulai di 150, 200, 300 ribu gitu. Kalau dulu kita ambil dari para petani asal mau, bahasanya asal laku mereka jual, kita tanam gitu. Tapi memang saat itu ketika pun panen kami jualnya bingung. Adapun beberapa pabrik, saya kasih contoh Jawa Barat baru mulai start lagi, jadi banyak pabrik yang mati suri, termasuk Sulawesi Selatan. Di Makassar baru bangkit lagi, Ambiko juga sudah mulai terdengar kembali, dan sudah bermunculan pabrik-pabrik baru di setiap daerah. Yang saya tahu kurang lebih pabrik yang lokalan yang bersumber mesinnya dari China itu kurang lebih hampir 2-30 pabrikan lokalan ya Pak, yang kapasitasnya per harinya bisa 10-50 ton per hari kebutuhan umbi. Jadi kalau sudah bicara tentang budidaya porang, terus bagaimana cara mengembangkan porang, masa depan porang sangatlah cerah. Kebutuhan pangan dunia, terutama bicara tentang glukomanan, 90% glukomanan itu digunakan untuk pangan. Kalau sudah masuknya lari ke pangan, apapun bisa diciptakan. Jadi saya meyakinkan teman-teman, mohon dengan segala hormat para senior dari Madiun, Jawa Barat, dari Sulawesi Selatan, dengan segala hormat saya tidak bermaksud mewakili senior-senior saya, guru-guru besar saya di budidaya porang yang sudah jauh lebih lama. Itu guru-guru besar saya, mohon dengan segala hormat saya hanya sedikit menambahkan bahwa tidak ragu menanam porang. Hanya saja memang belum ada instansi-instansi terkait yang menyangkut urusan pertanian membuat demplot Pak, membuat pilot project untuk percontohan. Jadi ada pendampingan dari dinas pertanian, ketahanan pangan atau dinas hortikultura. Kami masih berjalan sendiri. Kami masih mencari-cari apa sih pupuk yang cocok. Bahasa organik dan organik di daerah-daerah belum bisa diterima oleh para petani. Penyemprotan yang kami lakukan, pemupukan yang kami lakukan itu otodidak. Kami hanya berpikir bagaimana kami bisa makan, tapi ternyata dengan masuk campuran, bahkan kementerian serius, semua stakeholder yang menyangkut urusan pangan ini sangat serius, sampai ada perbankan yang turun di pertanian porang, ya kami sangat bangga. Dan kami sangat bersyukur di setiap daerah, terutama Jawa Barat ini khususnya di Jawa Barat, karena kami memang, saya pribadi mengembangkan porang di Jawa Barat. Di Jawa Timur banyak senior kami, guru-guru besar kami. Di Jawa Tengah banyak juga guru besar kami. Hanya memang yang belum berekspos besar Jawa Barat. Tapi setahu yang saya lakukan di lapangan, Jawa Barat tidak meleset dari 10.000 ton per musim. Hanya memang belum terdaftar secara keseluruhan. Pabrikan lokal Jawa Barat sudah mulai ada di Subang, di Bandung sudah pasti. Bandung adalah satu peninggalannya mesin modern dari Jepang, tentara Jepang. Sanido di Pasuruan, Ambiko di Sulawesi Selatan, Satwa Imo Makassar. Itu peninggalan tentara Jepang yang sudah bisa memilah glukomanannya langsung. Jadi sudah bisa keluar, sudah non asam oksalatnya. Jadi yang setahu kami di sini di Barat hanya Sanido. Adapun pabrik-pabrik kecil yang kami arahkan, plasma kami yang kami arahkan bahwa ini cukup dikirim ke Subang, yang ini ke Sukabumi, ini sudah sangat besar Pak. Hanya saja memang saya belum dipertemukan dengan dinas-dinas terkait yang pada umumnya di hortikultura, karena basic saya, kompetensi saya di hortikultura. Jadi ketika kami tanyakan ke BPS BTH, Balai Penelitian Sertifikasi Benih Hortikultura dan Buah itu, terutama untuk porang, bagaimana selanjutnya porang di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan provinsi-provinsi lainnya. Jawa Timur sudah punya pelepasan di Madiun 1. Apakah memang Madiun 1 ini akan menjadi sumber benih satu-satunya, ataukah memang ada pelepasan lain di setiap provinsi?
Karena pada prinsipnya porang ini varietasnya sama, Pak. Yang varietas endemiknya Indonesia itu yang ditanam seluruh Indonesia di semua varietasnya sama. Jadi ketika pun ada pelepasan-pelepasan di provinsi lain, seperti apa nanti teknisnya kami tunggu. Terus adapun yang bersertifikat di Jawa Timur ini, Madiun 1 contohnya belum kami dapatkan. Yang biasa kami terima itu benih sertifikat label ungu atau benih dasar atau lebih putih dari kementerian. Label pelepasan itu belum sampai ini hari. Kami berharap kami punya demplot yang bersertifikat. Kalau sekiranya memang di Jawa Barat atau provinsi-provinsi lain belum ada pelepasannya. Yang selanjutnya saya sangat berterima kasih banyak kepada Kopitu yang ini pertama kalinya, Pak, UMKM. Kami sangat berterima kasih banyak. Strategi penyusunan regulasi pengamanan market chip orang ke Tiongkok, kalaupun sampai akhirnya bisa mensukseskan dengan mediasinya Kopitu, kami tidak ragu. I give you my heart.